Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat berjumpa di um, ruang virtual ini ya, meskipun tidak bisa kita langsung bertatap muka. Berikut ini akan saya paparkan sedikit materi lanjutan dari materi sebelumnya yang kemarin belum sempat kita diskusikan ya karena keterbatasan waktu, sehingga ini saya buatkan recordingnya. Semoga bisa membantu untuk teman-teman semuanya mempermudah dalam memahami. Materi berikutnya masih tentang organisasi dan manajemen kesehatan pada topik manajemen pengelolaan ya. Oke. Sebelumnya untuk kelas yang B juga ya, kemarin kita meskipun sempat sedikit membahas materi ini, saya rasa silakan ini disimak lagi karena ada beberapa poin-poin yang saya tambahkan yang kemarin belum saya sampaikan, dan untuk tugasnya nanti juga bisa menyesuaikan waktunya dengan teman-teman yang lain gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu dengan berdoa ya supaya diberikan kelancaran dalam belajar pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang akan kita pelajari pada kesempatan ini bisa berkah ilmunya, kita bisa diberi kemudahan dalam memahami dan bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya. Oke, yang saya sampaikan ini bertujuan untuk membantu teman-teman semuanya mampu memahami dalam diwujudkan dengan teman-teman mampu menjabarkan fungsi manajemen pengelolaan atau pengorganisasian itu seperti apa ya. Kemarin lanjutannya ya, fungsi yang kedua dari POAC, planning, kemudian ini adalah organizing. Nah, yang kita bahas pada kesempatan ini ada 3 pokok utama, yaitu sebenarnya pengelolaan itu apa, kemudian ruang lingkupnya apa saja, apa peran manajemen pengelolaan dalam sebuah organisasi, kemudian komponen-komponen pengelolaannya seperti apa, kemudian nanti saya tambahkan sedikit adalah cara-cara dalam menjaga kekompakan atau solidaritas yang sangat penting dalam manajemen pengelolaan. Oke, pada dasarnya kemarin setelah teman-teman merencanakan berbagai macam hal ya, kemarin ada ide-ide yang banyak sekali yang sudah teman-teman buat. Nah, pengelolaan ini adalah lanjutan dari tahap tersebut yang merupakan proses ketika seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi diatur penggunaannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ya, jadi semua sumber daya, baik itu yang personil, logistik, keuangan dan yang lain-lainnya, diatur penggunaannya bagaimana dikelola supaya bisa efektif dan efisien, ya, sama seperti yang perencanaan kemarin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, jadi kemarin sudah direncanakan mau ngapain. Nah, ini lebih detail lagi cara melakukannya seperti apa, mengelola sumber dayanya seperti apa. Kemudian selanjutnya melanjutkan definisi yang tadi, pada dasarnya pengelolaan itu merupakan alat untuk memadukan dan mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan personil, keuangan, material, dan tata cara ya. Jadi metodenya mau pakai apa untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama ya. Kemarin kalau ada yang mau membentuk organisasi, membentuk struktur organisasi kelas gitu ya. Jadi mungkin berangkat dari tata caranya dulu, pembentukan struktur organisasi kelas kemarin dengan cara apa? Kemarin ada yang tanya ya, apakah dengan ada pemungutan suara, ataukah dengan musyawarah gitu ya, atau seperti apa? Nah, itu caranya dirincikan. Kemudian kalau tadi masih berkaitan dengan pembentukan struktur kelas, misalkan maka personil yang bertugas atau misalkan panitia yang bertugas untuk mengadakan acara pembentukan struktur organisasi kelas itu siapa aja gitu ya. Tuh, kemudian apakah butuh dana misalkan, kemudian perangkat-perangkat yang dibutuhkan apa, apakah kalian menggunakan Google Form atau dengan
pemungutan suara manual gitu ya, pakai kertas atau seperti apa, segala macam kebutuhannya, nah itu dijabarkan. Kemudian ruang lingkup pengelolaan, jadi yang dikelola itu apa saja, ini ada ya, pengelolaan berbagai kegiatan, jadi acaranya apa saja, kemudian pengaturan personil, dan pembagian tanggung jawab. Jadi siapa melakukan apa. Ya, kemarin kalau misalkan tentang pembentukan struktur kelas lagi ya, saya contohkan. Misalkan ada ketua atau komite pembentukan struktur kelas gitu ya. Koordinatornya siapa? Kemudian ada yang bagian sekretarisnya, misalkan. Nah, itu nanti siapa yang dipilih, kemudian tugasnya secara spesifik itu apa. Kemudian, nah ini selain kegiatan dan juga personil dan pembagian tanggung jawabnya, yang dikelola itu juga bagaimana mengkoordinasikan atau bentuk koordinasi yang menyeluruh antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan setiap personil yang terlibat. Gitu ya. Jadi kemarin kalau misalkan ada yang mencontohkan dalam mengerjakan tugas kelompok itu ada yang sistemnya sentralisasi gitu ya. Sentralisasi, desentralisasi gitu ya. Ini saya contohkan dari yang kemarin disampaikan teman-teman gitu ya. Ini kan bentuk koordinasi ya. Apakah kemudian dalam membagi tugas itu dibagi sama rata, kemudian sudah dikerjakan sendiri-sendiri, artinya punya otonomi atau punya kewenangan untuk mengatur dia mau cara melakukannya seperti apa, sejauh apa seluas-luasnya itu sendiri, ataukah tetap terpusat gitu ya, ada yang memberikan komando, ada yang memberikan arahan, ada yang memberikan guideline, dan semuanya harus berpacu pada deadline tersebut gitu ya. Jadi bentuk koordinasinya mau seperti apa, bentuk komandonya, garis komandonya seperti apa. Ini adalah ruang lingkup pengelolaan. Selanjutnya, nah sebenarnya apa sih fungsinya atau apa sih perannya manajemen pengelolaan ini dalam sebuah organisasi gitu ya, untuk manajer. Pengembangan fungsi manajemen pengelolaan untuk manajer itu dapat membantu manajer untuk melakukan berbagai macam hal seperti berikut ya. Ia bisa membantu untuk pembagian tugas, baik itu untuk perorangan dan kelompok, kemudian bagaimana merancang hubungan organisatoris antar manusia yang menjadi anggota organisasi, bagaimana biar semuanya di sini ya saling akrab satu sama lain, saling kenal, saling bekerja sama dengan baik. Kemudian bagaimana pendelegasian wewenang sesuai dengan tugas pokok dan spesialisasi personil, apakah tugas yang diberikan sudah sesuai dengan keterampilannya masing-masing gitu ya, apakah tugas ini sudah diberikan kepada orang yang cocok gitu ya. Kemudian pemberdayaan dan pemanfaatan fasilitas yang dimiliki organisasi gitu ya. Kemarin misalkan kalau sudah ada yang diidentifikasi di analisis SWOT, misalkan ada dukungan fasilitas apa ya, apapun itu bentuknya. Dan ini kemarin contohnya agak yang beda lagi ya. Kemarin ada yang fasilitas fisik gitu ya, mungkin ada peralatan-peralatan pengukuran kesehatan segala macam yang kemarin untuk program yang kesehatan itu. Nah, itu fasilitasnya apa yang sudah dimiliki, nah itu dimanfaatkan. Dan juga stafnya sudah punya keterampilan apa saja, nah itu juga diberdayakan untuk bisa melakukan berbagai macam kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian kalau kita bahas tentang komponen pengelolaan, itu pada prinsipnya ada 4 ya. Komponen pengelolaan itu maksudnya adalah apa saja yang dikelola, ya unsur-unsurnya apa saja. Ya, unsur-unsur yang dikelola itu apa saja. Ada work singkatannya ya. Work ya, pekerjaan atau kegiatan. Kemudian ada employees. Employees di sini adalah karyawannya ya, atau bisa personilnya artinya. Kemudian ada relationship, jadi hubungan antar personilnya itu seperti apa, dan juga hubungan antara personil dan pekerjaannya. Kemudian ada environment, di sini adalah lingkungan. Ya, lingkungan di sini
iklim organisasinya seperti apa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sini bagaimana caranya kita bisa membangun lingkungan organisasi yang solid, gitu ya, yang solid, yang penuh dengan rasa kekeluargaan, sehingga setiap personil yang ada di dalamnya bisa merasa nyaman dan bisa bekerja dengan baik, sehingga apapun yang dilakukan kegiatannya itu bisa optimal, bisa bertanggung jawab, ya, karena dia merasa dia bisa dan dia semangat untuk bisa. Oke, ini tadi ya, ini penjabaran yang lebih detail tadi tentang komponen pengelolaan. Ya, ada work, ada pekerjaan. Di sini perlu kita mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsinya untuk mencapai efisiensi kerja, gitu ya. Kalau teman-teman dalam kepanitiaan, gitu ya, misalkan kepanitiaan, saya ambil contohnya yang kemarin juga, gitu ya, kepanitiaan mau ngadain makrab, gitu ya. Makrab. Dalam makrab itu butuh melakukan apa saja sih? Misalkan persiapan tempat. Persiapan tempat. Kemudian ada persiapan kegiatannya, bentuk-bentuk kegiatannya, gitu kan. Kemudian ada persiapan konsumsi, katakanlah ini ya. Nah, ini kan berarti ada minimal ada 3 jenis pekerjaan itu yang dia fungsinya untuk menyiapkan tempat dan peralatan, gitu ya. Jadi biasanya kemudian ada akomodasi dan perkap, gitu kan. Akomodasi, perlengkapan, dan peralatan. Kemudian untuk merancang acara-acaranya, ini yang dia tugasnya untuk merancang ini ada si acara, misalkan ya, si acara ya, dia bertugas untuk merancang rundown kegiatannya seperti apa, siapa yang akan mengisi, berapa lama acaranya, gitu. Kemudian menyiapkan konsumsi. Nah, makanya ada si konsumsi, gitu ya. Dia yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa peserta-peserta yang hadir di situ tidak akan kelaparan, gitu ya. Jadi bentuk-bentuk pekerjaannya apa kemudian dikelompokkan. Kelompokkan ini kemudian fungsinya untuk dia kebutuhannya nanti ada berapa orang ya kira-kira untuk bisa melakukan pekerjaan ini dengan misalkan jumlah pesertanya sekian, kemudian tempatnya di mana, kira-kira cukup tidak dengan 3 orang, cukup tidak dengan 4 orang, atau butuh berapa. Sama juga dengan acara atau konsumsi, gitu ya, dengan kita tahu pekerjaannya seperti apa, kita pahami, kita bisa memahami bobot pekerjaannya. Dengan memahami bobot pekerjaannya, kemudian ini kaitannya dengan di sini ya, nanti yang employees juga kita bisa memahami kebutuhan dari segi jumlah personilnya itu ada berapa. Nah, di sini setiap pegawai gitu ya atau personil ya misalkan bagian dari si acara itu ada siapa saja, itu dia mendapatkan tugas khusus dari pekerjaan unitnya secara keseluruhan. Misalkan si acara ini ada 5 orang, gitu kan, 5 orang. Nah, ini pun kelima-limanya harus dibagi lagi. Yang anak A 1, 2, 3, 4, 5 ya, anak 1, anak 2, yang ketiga, 4, 5 tugasnya tuh merancang kegiatan yang mana. Yang kedua merancang kegiatan yang mana. Misalkan yang pertama dia merancang kegiatan hari pertama yang pagi sampai siang, gitu ya. Dia PJ-nya di sini. Gitu. Yang kemudian yang kedua ini kegiatan yang sore sampai malam. Yang ketiga ini merancang dia kegiatan khusus untuk yang games dan ice breaking. Games dan ice breaking, gitu ya. Jadi masing-masing punya tugas spesifik meskipun dia masih dalam satu unit kerja yang sama, yaitu si acara, gitu ya. Tuh. Kemudian, nah ini relationship adalah hubungan pegawai dengan pekerjaannya, interaksi antar pegawai, hubungan antar satuan unit kerja. Di sini membutuhkan keselarasan dan kesatuan usaha. Jadi apa yang dikerjakan oleh setiap setiap divisi-divisi, setiap departemen ini, meskipun mereka punya deskripsi pekerjaan yang berbeda-beda, tetap diperlukan si acara itu tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman di perkap misalkan. Atau juga yang konsumsi juga koordinasi dengan tim yang di si acara, gitu ya. Acaranya kan seperti apa, kira-kira butuh
makannya itu mulai dari jam berapa, acaranya itu di mana, jadi nanti makannya sistemnya apakah prasmanan ataukah box gitu ya. Nah, jadi semuanya harus tahu ya, meskipun kemudian punya spesifikasi tugas masing-masing. Jadi secara keseluruhan semuanya harus saling mengerti, saling memahami, saling melengkapi. Yang kita lakukan itu apa ya, meskipun ini tadi ya, yang ini melakukan apanya, dia melengkapi yang konsumsinya, dia melengkapi yang perkapnya, melengkapi acaranya, kemudian misalkan ada yang dokumentasi gitu ya, untuk membuat suatu acara yang sukses atau sebuah kegiatan, sebuah program yang kemudian bisa berjalan dengan optimal sesuai dengan yang direncanakan. Yang terakhir yang perlu dikelola adalah lingkungan, environment. Di sini mencakup lingkungan fisik, ya, lingkungan fisik dan suasana iklim, dari suasana atau iklim organisasi. Lingkungan fisik ini artinya ini kalau misalkan konteksnya dalam tempat kerja gitu ya, atau misalkan suatu saat teman-teman punya tempat hangout gitu ya, tempat hangout. Kalau misalkan organisasi itu kan biasanya dia punya ruangannya khusus ya, ruang BEM gitu, misalkan ruang BEM. Nah, maka apakah ruang BEM-nya itu sudah nyaman, misalkan apakah bersih, apakah semua biasanya tuh rak-rak berkas-berkas yang lama-lama numpuk-numpuk itu, nah apakah itu rapi sehingga teman-teman kalau rapat di situ tuh bisa kondusif, bisa nyaman, bersih gitu ya, nggak sumpek gitu. Jadi di situ tuh bikin betah gitu. Nah, biasanya kalau di lingkungan pekerjaan gitu ya, misalnya di kantor gitu, apakah kantornya suasananya mendukung gitu ya, untuk kita beraktivitas selama di situ gitu ya, dari segi ventilasi, udara, suhu, kemudian akses ke misalkan tempat minum dan segala macamnya gitu. Jadi lingkungan yang bersifat fisik. Kemudian yang bersifat non fisik ini adalah ya bentuknya suasana atau iklim organisasi. Ini yang berkaitan dengan bagaimana iklim keluargaannya di sana, sikap antar personilnya satu sama lain, gitu ya, mempengaruhi lingkungan kerja secara keseluruhan. Dan lingkungan kerja ini kemudian akan mempengaruhi ini tadi. Kalau misalkan lingkungannya tidak nyaman, maka hubungan antar departemennya atau hubungan antar personalnya akan menjadi kurang nyaman juga, sehingga dalam melakukan berbagai macam kegiatannya akan bisa jadi tidak optimal. Nah, ini berikutnya yang saya sampaikan adalah tentang solidaritas dalam organisasi. Kemarin kalau ada yang bilang ini jiwa korsa gitu ya. Jiwa korsa. Kalau solidaritas ini kalau misalkan kita tengok di KBBI, solidaritas itu artinya sifat atau perasaan solidar. Nah, solidar itu apa? Solidar itu adalah merasa senasib sepenanggungan gitu ya. Merasa kita punya nasib yang sama, kita punya kondisi yang sama, kita ada pada titik yang sama. We're in the same boat, gitu ya. Kita ada dalam perahu yang sama. Nah, karena kita ada dalam perahu yang sama, maka kita punya rasa setia kawan ya. Setia kawan artinya saling membantu, saling menguatkan, saling percaya, saling menghargai, kemudian kompak ya dengan tujuan yang sama gitu ya, karena tadi kita di satu perahu yang sama, kita berlayar di perairan yang sama, maka kita butuh kerjasama supaya kita nanti selamat sampai tujuan, sampai di apa namanya yang dituju gitu ya, sampai selamat tujuan. Itu ini adalah solidaritas. Jadi perasaan, sikap ya, sikap dan rasa merasa senasib sepenanggungan gitu ya, bisa diartikan perasaan setia kawan juga dalam satu tim, yang kemudian kalau diterjemahkan itu adalah kita timnya kompak, kemudian bergerak untuk satu tujuan yang sama bersama-sama. Dalam meraih satu tujuan itu kita saling menguatkan, saling percaya, saling menghargai ya. Menghargai dan kita tahu kita adalah orang yang berbeda satu sama lainnya, dan itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diubah-ubah, dipaksa harus sama. Maka adanya perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan cara
menyikapi gitu. Harus bisa saling menghargai, saling menerima. Oke. Kemudian saling percaya ini juga penting ya. Percaya dalam arti kita percaya pada rekan kita bahwa dia bisa melakukan itu. Atau kita percaya bahwa dia bisa melakukan yang seharusnya, ya. Sambil ini dikuatkan juga kalau misalkan suatu ketika yang kita beri kepercayaan itu ternyata mengalami kesusahan, ya karena kita sudah percaya, ya maka kita juga bantu, ya kita wujudkan bentuk kepercayaan kita itu dengan oke, butuh bantuan apa? Kesulitannya di mana? Ada yang bisa kita bantu nggak? Kira-kira kamu butuh bantuan di hal apa? Ya, jadi saling menguatkan. Karena tadi kita ada dalam perahu yang sama, dalam rumah yang sama. Nah, mengapa solidaritas itu penting dalam organisasi? Ya, dalam manajemen pengelolaan ini supaya rencananya bisa berjalan dengan maksimal. Karena dengan solidaritas yang tinggi, kemudian ada rasa kekeluargaan yang erat di dalam organisasi itu, maka setiap personil yang ada di dalam organisasi tersebut akan meningkat kepercayaan dirinya. Ya, kalau kita ada di rumah yang penuh kasih sayang gitu ya, penuh rasa kepercayaan gitu, kita nyaman di situ, kita kan pede ya. Pede itu kan artinya kita tidak sedikit-sedikit takut, tidak ragu-ragu, nanti kalau gini-gini salah gitu ya. Kita percaya diri, kita tahu kita bisa apa, kita tahu kita inginnya apa. Ya, kita percaya pada diri kita sendiri. Ketika personil itu punya kepercayaan diri yang tinggi, maka dia akan merasa bisa. Ya, kita bisa, kita bisa, aku bisa. Kalau dia merasa bisa, maka dia akan merasa dia sanggup untuk bertanggung jawab melakukan tugasnya. Ini adalah peningkatan moral ya. Dia merasa sanggup, dia merasa bisa, dia merasa aku sanggup melakukan ini, maka aku akan bertanggung jawab. Ya, misalkan tadi dalam sebuah tim gitu ya, dia diberi kepercayaan untuk jadi ini ya, si acaranya gitu. Ya, acara makrab misalkan. Acara makrab itu. Kemudian karena dia merasa nyaman di dalam organisasinya, dia merasa kalau dia kesulitan, dia itu punya banyak teman yang akan membantu. Kalau dia itu bingung, ada teman yang bisa membantu gitu ya. Kalau dia nggak tahu caranya gimana, dia bisa bertanya. Dan situasi itu tidak memberikan efek negatif, jadi artinya dia tidak takut untuk mengungkapkan ketidakbisaannya, katakan kayak, atau kesulitannya gitu. Maka dia akan merasa bisa, dia merasa oke, aku sanggup bertanggung jawab gitu ya. Ketika dia merasa bisa ini, maka kemampuan dia pun untuk bertanggung jawab dalam arti melakukan tugasnya, melakukan tugas dengan baik ya, tugas dengan baik sesuai dengan deskripsi tugasnya, tujuan tugasnya itu apa, dia bisa mencapai ini dengan maksimal. Gitu. Sehingga ini tadi meningkatkan performa kerjanya meningkat. Jadi dia bisa berhasil merancang kegiatan yang baik, yang seru gitu ya. Kemudian acara bisa dia handle dengan lancar, meskipun dia mengalami kendala-kendala, tetapi karena dia punya tanggung jawab yang tinggi dan dia punya performa kerja yang baik, artinya dia tidak gampang menyerah, dia ulet kalau ada masalah dia tidak dia pantang menyerah gitu ya, sehingga performa kerjanya meningkat. Otomatis ketika ini masih satu individu ya, ketika individu satu dan individu yang lainnya ini juga mengalami proses ini gitu ya, mengalami peningkatan performa kerja ini, maka tadi yang tujuan bersama itu akan bisa tercapai dengan lebih baik gitu ya, karena semua orang yang ada di dalamnya performa kerjanya meningkat. Itu adalah bagaimana solidaritas dalam sebuah organisasi itu bisa mempengaruhi performa kerja tim untuk mencapai tujuan.
Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kalau kita sudah tahu apa pentingnya solidaritas tadi ya dalam mengelola sebuah organisasi, apa yang perlu dilakukan untuk menciptakan gitu ya, atau menjaga solidaritas dalam organisasi tersebut? Ya, ini saya rangkum ada 3 cara. Yang pertama adalah visi misi organisasi itu harus dipahami bersama. Kalau misalkan belum ada visi misi, ya setidaknya tujuan organisasi itu bisa dipahami bersama. Kita punya organisasi ini, kita punya tim ini tuh tujuannya untuk apa sih? Gitu ya. Harus dipahami bersama. Kemudian ada deskripsi yang jelas terkait tugas dan garis komando. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di sana apa urgensinya, ada kejelasan tentang deskripsi tugas dan juga garis komando. Garis komando itu tentang, kemarin kalau kita belajar yang di awal sekali itu ya, ada struktur organisasi, itu ada hierarkinya, nah itu berkaitan dengan itu, supaya nanti mencegah miskomunikasi dan yang lain sebagainya. Kemudian ini tadi yang kita bahas ya, iklim organisasi yang nyaman, gitu ya, yang nyaman. Oke, visi misi. Jadi visi misi ya, ini saya rangkum saja. Visi misi itu a shared knowledge. Jadi semuanya harus tahu, semua harus paham. Kita di sini tuh ngapain? Ya kita di sini repot-repot membentuk sebuah tim. Ada pekerjaan yang harus dilakukan, ada rencana, ada program itu untuk apa sih tujuannya? Nah itu harus dipahami bersama. Karena apa? Ketika seseorang itu bergerak tanpa arah gitu ya, maka semangat dia dalam melakukan pekerjaan itu akan mungkin tipis-tipis aja gitu ya. Sementara ketika seorang itu tahu untuk apa dia melakukan ini, nah maka pekerjaan akan bisa dilakukan dengan lebih baik. Ini bisa berlaku untuk misalkan teman-teman yang mulai bergabung di organisasi mahasiswa atau misalkan kemarin yang di organisasi kelas gitu ya. Silahkan itu dipahami. Kita bareng-bareng di kelas ini tidak hanya menjadi teman yang kemudian ketemu di satu ruang kelas yang sama untuk belajar di waktu yang sama, gitu ya, artinya ya udah kebetulan aja kita masuk situ gitu kan, sampai akhir ya udah kayak gitu aja kan. Jadi datang ketemu pulang gitu ya. Tapi ada lagi yang akan kita lakukan. Kenapa? Apa tujuan kita gitu kan? Kita pengen semua nanti angkatan ini, misalkan kelas ini lulusnya tepat waktu semuanya, 100% tepat waktu dan nilainya baik semuanya. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terkucilkan, semuanya kenal satu sama lain dengan baik. Jadi semuanya harus paham. Kemudian yang kedua tadi ya, tentang deskripsi tugas dan garis komando yang jelas. Ya, job description atau deskripsi tugas ini adalah rincian tugas dan wewenang setiap posisi. Jadi sedetail mungkin itu dituliskan, misalkan ketua tugasnya apa saja itu rinci, bukan hanya misalkan memimpin kelas gitu ya. Oke, memimpinnya dalam hal apa, misalkan dia mengatur bagian apanya. Kemudian kalau ada wakil ketua, nah ini juga harus deskripsinya yang jelas gitu kan. Sebisa mungkin tidak abstrak gitu ya. Jadi supaya apa, supaya antar posisi satu dan posisi yang lainnya itu tidak ada, kita meminimalisir risiko salah persepsi gitu ya. Misalkan kalau misalnya organisasi ini saya yang agak luas ya, dari kelas ya, misalkan organisasi mahasiswa gitu, ketua dan wakil ketua. Misalkan ketua nanti dia yang akan bertugas terutama sebagai representatif untuk semua urusan yang kaitannya dengan eksternal organisasi gitu ya. Ya, dia sebagai kemarin ya license gitu ya. License itu juru bicara juga, spokesperson. Kemudian dia bertugas untuk memantau, memonitor departemen-departemen yang hubungannya adalah hubungan dengan eksternal juga, gitu ya. Misalkan dengan humas atau kemudian dengan
ada bagian kajian strategis gitu, kemudian bagian publikasi, ada bagian advokasi dan yang lain sebagainya. Kemudian wakil ketua, misalkan wakil ketua nanti dia berurusan dengan dia mengatur tanggung jawabnya sekretaris, bendahara, kemudian PSDM gitu ya biasanya, PSDM dan hal-hal yang berkaitan dengan urusan internal. Jadi itu contoh ya, contoh pembagian wewenang pada setiap posisi. Atau misalkan sekretaris ya, sekretaris ya, dijabarkan tugasnya sekretaris apa gitu ya. Sekretaris bukan hanya bayangannya yang dia yang selalu nulis-nulis gitu ya, yang selalu nyatet-nyatet kalau keadaan apapun gitu ya. Nah itu dijabarkan dia fungsinya apa. Kemudian bendahara dia tugasnya apa. Kemudian pastikan masing-masing orang paham tugasnya apa dan bagaimana cara melakukannya. Gitu ya. Itulah kenapa tadi perlu betul-betul deskripsinya itu spesifik. Jadi tidak abstrak dan tidak ngawang-ngawang. Karena apa? Karena dengan spesifik, dengan rinci, itu sampai kita bisa membayangkan cara melakukannya. Gitu ya. Bagaimana cara melakukannya itu bisa dibayangkan. Kemudian dalam job description ini juga perlu indikator kinerja yang terukur dan visible, gitu ya. Ini mirip kemarin yang prinsip SMART gitu ya, measurable di sini dan achievable, visible bisa dilakukan, terukur, gitu. Jadi ada indikator tugasnya itu terlaksana dengan baik itu dengan dilihat dari mananya dan memungkinkan enggak tugas itu dilakukan. Selanjutnya ini tadi tentang job desk, ini selanjutnya adalah tentang garis komando, chain of command. Garis komando ini mengacu pada kemarin yang kita bahas di struktur organisasi. Gitu ya. Jadi struktur organisasi itu kemarin kita bahas, ya ada kotak-kotak di bawah-bawahnya itu tidak sekedar hanya supaya indah saja ya, tapi itu menunjukkan siapa mengawasi siapa harus bertanggung jawab ke siapa, gitu ya. Siapa harus melapor ke siapa. Gitu. Supaya apa? Ini garis komando yang jelas. Sebentar, sebelum saya ke sini, ini ada 3 aspek dalam garis komando. Ini kita berkaitan dengan kewenangan, ya, authority. Tadi dia yang di sini itu punya wewenang apa, yang di sini punya wewenang apa, yang di sini punya wewenang apa. Ya, ini adalah top manager ya. Kemudian kalau ini top manager, middle manager, ini misalkan lower manager. Nah, masing-masing punya kewenangan berbeda-beda. Tanggung jawabnya apa? Dia punya tugas apa saja. Kemudian dalam berkomunikasi, garis komunikasinya seperti apa. Nah, kalau ada garis komando yang jelas, manfaatnya adalah pengambilan keputusan itu akan lebih cepat. Maksudnya apa? Misalkan ada masalah di titik sini, gitu ya. Ini titik sudah di lower manager, jadi di sini adalah anggota-anggotanya. Ada masalah di sini, gitu kan. Kalau misalkan tidak ada garis komando yang jelas, ini kemudian dia langsung apa-apa lapornya ke ketua, gitu ya. Atau dia lapornya nggak ke koordinatornya gitu ya, dia lapornya ke teman yang lain, maka penyelesaian masalahnya akan lama gitu. Tapi kalau misalkan dia langsung ke koordinatornya dan dia juga punya wewenang untuk bisa menyelesaikan masalah yang di bawahnya, nah ini dia sudah langsung diputuskan gitu. Tidak harus kemudian minta persetujuan dari yang atas-atasnya gitu ya, asalkan itu memang merupakan masih di dalam ruang lingkup kewenangannya gitu ya, karena ini berurusan dengan dia masih bisa diselesaikan di tingkat ini gitu ya. Kalau masih bisa diselesaikan dalam tingkat ini, maka tidak perlu sampai ke tingkat yang atas gitu ya, tergantung dari level masalahnya. Kemudian deeper relationship gitu ya. Kalau ada kejelasan ini, maka nanti kaitannya dengan span of control ya. Jadi ruang lingkup dalam mengawasi itu akan lebih spesifik sehingga kedekatan antar personil pun itu akan lebih dalam gitu ya. Meskipun misalkan kayak gini. Misalkan ini internal gitu ya, dia divisi internal
gitu. Dia membawahi ada PSDM, ada minat bakat, ada apa misalkan gitu ya. Karena ini dia ada dalam suatu garis komando yang sama gitu ya, maka otomatis mereka akan saling berkoordinasi, mereka akan saling berkomunikasi. Nah, dalam proses itu maka hubungannya, keeratan keluarganya akan lebih kuat juga gitu ya. Kemudian more delegates, dengan ada garis komando ini sehingga kita bisa memudahkan untuk mendelegasikan sebuah tugas ke tim yang lainnya. Jadi tidak semuanya dikerjakan oleh koordinatornya, tidak semua dikerjakan oleh ketuanya. Karena kita tahu, oh ini bisa dilakukan oleh siapa, ini bisa dilakukan oleh siapa, ini diturunkan lagi ke siapa. Gitu. Sehingga ini kepuasan dalam pekerjaannya akan lebih tercapai. Artinya pekerjaan bisa dilakukan dengan baik. Gitu. Karena apa? Ini juga nanti kaitannya dengan misalkan yang anggota ini kan lapor ke koordinatornya di sini gitu ya. Sorry, yang anggota di sini lapor ke koordinatornya di sini. Gitu. Kemudian dia akan mendapatkan feedback kan, feedback positif maupun feedback negatif atau misalkan saran, dan itu akan membuat kita yang melakukan pekerjaan itu merasa bahwa pekerjaan kita diakui dan dihargai gitu ya. Kita itu kalau misalkan mengerjakan sesuatu dan kita tahu pekerjaan kita dinilai diperhatikan dengan baik-baik gitu ya, itu kan ada rasa kepuasan ya, oh memang berarti pekerjaan saya itu penting gitu. Pekerjaan saya itu bermakna, itu bisa meningkatkan kepuasan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Nah, yang terakhir ini adalah kemudian bagaimana caranya kita menciptakan iklim organisasi yang nyaman. Ya, yang happy, yang buat kita selalu happy, yang buat kita selalu fun gitu. Ketika berada di organisasi kita. Tujuannya adalah bagaimana caranya kita menciptakan iklim organisasi yang ini growth promoting ya. Growth promoting itu. Growth promoting itu artinya mendorong pertumbuhan ya, atau pertumbuhannya ini apa maksudnya gitu ya. Pertumbuhannya kalau kaitannya dengan organisasi ini ya, kemarin kalau yang sempat kita bahas ya, berarti adalah keterampilan kita, potensi diri kita, potensi diri, keterampilan bekerja, soft skill dan hard skill, gitu, komunikasi, tanggung jawab, dan yang lain-lain gitu. Jadi kita sebagai manusia seutuhnya gitu ya, punya kemampuan-kemampuan, kapabilitasnya itu meningkat dengan kita ada di organisasi itu, dengan kita berkegiatan di organisasi itu. Kalau kita masuk ke organisasi itu kok malah kita yang awalnya punya kepercayaan diri yang tinggi, kita bisa melakukan banyak hal, dia justru tertekan gitu ya, tertekan nggak bisa ngapa-ngapain, ngapa-ngapain takut gitu ya, maka bisa dipertanyakan mungkin iklim organisasinya di situ tidak baik, artinya iklim organisasinya tidak mendorong orang-orang yang ada di dalamnya untuk bisa mengembangkan potensinya. Dan itu bisa dipastikan kerjaannya atau tujuan organisasinya tidak akan tercapai dengan optimal. Kalaupun tercapai, mungkin bisa dipertanyakan itu bagaimana kesehatan jasmani dan rohaninya dari personilnya yang bersangkutan. Nah, dalam menciptakan organisasi yang beriklim growth promoting climate tadi ya, iklim yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan potensi diri kita perlu adanya kesadaran emotional awareness bahwa setiap opini itu bermakna, hindari kritik personal dalam forum, kemudian buatlah ruang untuk kesalahan, karena manusia itu tempatnya salah. Yang penting adalah bisa mengidentifikasi salahnya di mana ya, kemarin ya, bisa mengidentifikasi ada masalah apa, karena itu adalah langkah awal untuk menyelesaikan masalah. Kemudian supaya tidak terulang lagi, caranya bagaimana? Manajemen konflik ya, ini yang kemarin yang sangat penting sekali untuk bisa dimiliki oleh seorang manajer, bagaimana dia dalam mengatasi sebuah konflik yang terjadi. Kemudian ada sistem rewards and appraisal. Rewards itu adalah penghargaan, appraisal itu bisa dikatakan ya mirip penghargaan atau lebih ke pengakuan. Ya, pengakuan juga. Ya.
ini jadi celebrate sukses kalau misalkan sudah berhasil melakukan sebuah kegiatan, dirayakan, disyukuri, tidak harus dalam arti sebuah perayaan gitu ya, tetapi mengucapkan good job gitu ya. Oke, makasih ya. Apa namanya ini appreciative effort ya. Mengucapkan terima kasih, kemudian memuji apa namanya pekerjaan yang dilakukan sudah baik ya. Ini ya, iya ini sudah baik. Gitu kan. Kalau misalkan ada yang perlu diperbaiki gitu ya. Iya ini udah lebih baik dari yang kemarin gitu kan. Ini keren banget gitu kan. Kok bisa sih kayak gitu? Jadi buatlah bagaimana setiap orang yang bekerja di situ merasakan bahwa apa yang dia lakukan itu diakui, dihargai, dan semakin lama itu meningkat. Ya, kemampuannya meningkat, semakin sedikit membuat kesalahan, gitu ya. Nah, kemudian, ini yang apa namanya hal-hal kecil, sederhana, tetapi penting untuk sesekali dilakukan ini adalah do fun activities. Lakukanlah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Dimanapun itu organisasinya, organisasi yang formal, informal, apapun itu kita manusia itu butuh merasa senang, rasa happy, gitu ya. Jadi buatlah sesekali ya di sela-sela kegiatan-kegiatan yang formal, yang butuh energi yang banyak, buatlah aktivitas yang santai, yang asyik untuk menambah kedekatan satu sama lain ya. Kemarin ada yang mau usul ada outbound gitu ya, atau ada makrab, atau ada camping bareng, jalan-jalan bareng, healing bersama gitu ya. Atau kalau misalkan nggak harus yang mengeluarkan uang bersama gitu ya, kita nobar gitu ya, nobar di rumahnya siapa gitu, pinjem proyektor dari mana gitu ya, kita nobar bareng gitu, atau cuma sekedar rujaan bersama gitu ya, itu bisa. Karena apa ya, happiness promotes better performance ya. Ketika kita melakukan sesuatu dengan rasa yang senang, ya otomatis pekerjaan yang kita lakukan akan terasa lebih ringan dalam melakukannya, dan juga performanya akan lebih baik, hasilnya juga akan lebih baik. Nah, ini contoh beberapa apa ya bentuk kegiatan yang bisa dilakukan yang sederhana. Guardian Angel ini dulu saya waktu ketika di AMSA, Asian Medical Students Association di Indonesia, itu kita ada Guardian Angel. Jadi apa namanya, ini ada tim khusus ya. Jadi di bawahnya PSDM-nya, di bawah PSDM mereka membuat tim namanya Guardian Angel ini. Tugasnya adalah masing-masing orang yang ada di dalam yang menjadi Guardian Angel itu, dia akan apa namanya follow itu gimana sih artinya, dia akan punya satu anak yang dia mong gitu ya, mong itu dia di emong gitu ya, dirawat gitu istilahnya. Rawatnya dalam arti apa gitu ya. Tapi kita nggak akan tahu. Jadi misalnya saya gitu ya, saya Mustika gitu ya, punya Guardian Angel gitu. Tiba-tiba dikontak Guardian Angel dari AMSA gitu nih kan, sepele sekali gitu ya. Kita jarang ada percakapan yang panjang. Misalkan dia seminggu sekali dia akan mengucapkan kata-kata motivasi atau quotes-quotes yang menyenangkan atau memes-memes yang lucu-lucu gitu ya. Yang sifatnya adalah membuat hari kita sedikit terasa lebih baik dengan ada pesan yang baik gitu ya. Tidak ada orang yang merasa nggak suka ya kalau diberikan sesuatu hadiah gitu ya. Nah, ini jadi Guardian Angel ini adalah fungsinya supaya orang yang ada di dalam organisasi itu merasa bahwa dia itu uh, disayangi, biasanya diperhatikan. Kemudian, nah ini apa namanya semacam milat reminder gitu ya. Jadi kalau misalkan anggotanya itu tidak yang ratusan, itu bisa sekali misalkan di list kan siapa ulang tahunnya di mana. Nah, nanti ada petugasnya tersendiri gantian gitu kan. Di bulan apa nanti siapa yang ada ulang tahun di situ akan ada kartu ucapan gitu kan, bisa di post di grup, jadi semuanya kemudian saling memberikan doa, memberikan ucapan selamat gitu ya. Tuh. Kemudian ada best staff of the month, ini bentuk yang rewards dan appraisal tadi ya, gitu, dari penilaian kinerjanya siapa yang paling baik. Dan ada something ini misalkan ada dibentuk platform khusus ya, yang kemudian dia secara anonim bisa menyampaikan
idenya, menyampaikan keluhannya, menyampaikan sarannya, menyampaikan curhatannya, apapun itu yang bersifat mendukung untuk organisasinya lebih baik. Dan ini makrab itu ya, saya sudah sangat akrab sekali mungkin teman-teman dengan istilah makrab. Kemudian ini rujaan bareng ya, ini dulu sering kita lakukan juga, nggak yang selalu beneran rujakan ya, artinya kayak masak-masaknya mungkin teman-teman yang gizi, kalian semester depan akan ada gizi kuliner gitu ya. Nah, supaya lebih lancar, nah mulailah sekarang iseng-iseng aja main ke kosan siapa gitu kan, masak bareng, iuran siapa bawa apa gitu kan, ada yang bawa, ada bawa lagi ada yang bawa sayur-sayurnya, ada yang iuran beli dagingnya, beli ayamnya atau apa gitu. Kemudian atau misalkan fun trivia quiz ya, kuisnya adalah kuis tentang kalian gitu, kuis atau kuis-kuis yang receh-receh gitu lah. Tujuannya bukan bukan lebih ke untuk meningkatkan pengetahuan atau apa ya, tujuannya adalah supaya grupnya itu hidup hidup dengan hal-hal yang menyenangkan gitu. Atau ya ini sama seperti yang tadi ya, kadang-kadang random gitu di chat gitu ya, untuk menanyakan apa kabar ya, karena memahami bahwa ada yang perhatian dengan kita, oh itu sangat penting sekali dalam meningkatkan tadi kepercayaan diri dan meningkatkan performance dia dalam melakukan berbagai kegiatan, terutama di dalam lingkup organisasi. Nah, dari uraian yang tadi, kalau misalkan disimpulkan, sehingga kita bisa menyimpulkan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam fungsi manajemen pengelolaan itu apa saja. Ya, kalimat saya nggak efektif sekali ya. Jadi kalau disimpulkan, intinya dalam fungsi manajemen pengelolaan yang kita lakukan itu apa saja, ya. Yang kita lakukan adalah ini, manage, delegate, coordinate. Jadi mengatur tadi kegiatannya apa saja, personilnya siapa saja, gitu ya, kebutuhannya berapa, kemudian apa namanya, delegates ini ya, pembagian tugasnya, ini siapa yang melakukan apa, kemudian garis koordinasinya seperti apa, ya, hubungan koordinasinya seperti apa bentuknya, sistem komunikasinya, sistem koordinasinya seperti apa, apakah kemudian perlu ini misalkan ya, bagaimana apa namanya, konsep koordinasi dan komunikasinya, misalkan setiap 1 kali per minggu ini yang apa namanya, ketua-ketua divisinya itu nanti dia akan rapat ya, kalau misalkan mau mendekati acara itu misalkan. Kemudian yang satu full team kita akan 2 kali 1 kali per 2 minggu rapatnya. Nah itu akan seperti apa ya, bagaimana caranya mengkoordinasi, apakah ada kemudian guideline-nya gitu ya, siapa melakukan apa gitu, itu perlu dikonsep. Nah, dalam menjalankan manajemen pengelolaan tersebut, kalau kemarin kita ingat-ingat lagi materi sebelumnya, keterampilan manajer dalam aspek interpersonal, informasional, dan juga pengambilan keputusan menjadi kunci utama dalam keberhasilan pengelolaan. Ya, tadi kita pahami ya, kita perlu fungsi manajerial dan leadership, dua-duanya perlu di situ. Ya, kemampuan dalam apa namanya, dia mengelola tadi ya, pekerjaannya apa, siapa yang melakukan, itu kan rinci sekali ya, kebutuhan alat-alatnya seperti apa, yang sangat rinci sekali itu, butuh kemampuan di situ, dan juga butuh kemampuan dalam membangun iklim organisasi yang nyaman tadi, berkaitan dengan aspek interpersonal, leadershipnya harus jalan juga di situ. Ya, ini kemarin kalau kita ingat lagi materi yang sebelumnya tentang peran manajer, ya dari konsepnya Mintzberg, itu ada interpersonal, dia sebagai ikonnya, figurehead, dia sebagai leader, dia yang mengarahkan, kemudian dia juga menghubungkan antara kebutuhan organisasi dan juga pihak eksternal. Kemudian informasional, dia punya fungsi bagaimana memonitor, mengawasi, kemudian memaparkan informasi ya, diseminator, memaparkan informasi, memaparkan hasil keputusan. Kemudian dia sebagai juru bicara juga. Kemudian bagaimana perannya sebagai pengambil keputusan, bagaimana
strategi yang harus dilakukan, bagaimana dalam memanage konflik ya, menghadapi konflik, kemudian resource elevator tadi yang dia mendelegasikan ke siapa saja, dan juga sebagai negosiator. Ya, yang tadi bagaimana kaitannya peran manajer yang kita pelajari yang di awal itu untuk diterapkan di dalam manajemen pengelolaan ini. Oke, kesimpulannya. Oke, ini kesimpulannya. Tadi kita sudah belajar bahwa manajemen pengelolaan ya sebagai kelanjutan dari fungsi manajemen perencanaan itu pada dasarnya adalah mengatur segala sumber daya yang dibutuhkan dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam tahap perencanaan. Ya. Tadi kita sudah belajar bahwa ruang lingkupnya ada tentang kegiatan, kemudian dari personilnya dan juga hubungan dari personil antar personil, hubungan antara personil dan pekerjaannya yang secara menyeluruh. Kemudian yang dikelola tadi selain kegiatan, kemudian personil, WEREE tadi ya, work employees, relationship ya hubungannya, dan juga lingkungan tadi ya tambahannya, environment ada lingkungan. Dan tadi kita belajar juga bahwa dalam menjaga lingkungan yang nyaman tadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya supaya dengan lingkungan yang nyaman itu bisa terbentuk tim yang solid, karena solidaritas tim yang tinggi itu akan meningkatkan performa kerja organisasi yang optimal. Gitu ya, itu kesimpulannya dari materi ini. Nah, sebagai kelanjutan dari tugas yang kemarin, karena mata kuliah organisasi dan manajemen kesehatan ini tidak bisa dikuasai hanya dengan menghafalkan teori, maka perlu kemandirian belajar untuk praktek gitu ya. Praktek menerapkan konsepnya ini gitu ya, meskipun prakteknya masih di atas kertas ya, artinya masih dalam bentuk konsep juga gitu ya. Nah, itu kita harapkan dengan ada diskusi-diskusi oleh teman-teman di tugas ini bisa memudahkan dalam secara lebih mendalam gitu ya, meresapi apa yang sudah dipelajari di OMK ini. Nah, jadi ada sedikit tugas melanjutkan dari apa yang sudah direncanakan oleh teman-teman kemarin. Jadi silahkan yang kemarin PPT-nya itu dilanjutkan saja. Ya, jadi dalam satu file nanti ada PPT yang kemarin dan juga dilanjutkan oleh tugas ini ya. Jadi supaya saya tahu dari awal tuh masalahnya apa, dia mau melakukan apa, kemudian ini lanjutannya. Gitu ya. Jadi dari konsep dari perencanaan yang telah Anda susun, itu buatlah konsep pengelolaannya yang mencakup ya rincian pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Ya, rincian pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan itu apa saja, kemudian pembagian tugasnya bagaimana, siapa yang akan ditugaskan untuk melakukan tugas tersebut, kemudian bagaimana strategi komunikasi dan koordinasi yang akan Anda lakukan. Tadi ya, apakah kemudian cukup lewat grup WhatsApp, ya grup WA grup gitu ya, WA grup, atau ada rapat rutin, atau seperti apa? Ya, ataukah ada ya pakai yang sering diiklan di YouTube Bu, pakai monday.com gitu ya. Jadi supaya saling bisa kemudian mengawasi, memonitor pekerjaannya masing-masing sampai mana gitu ya misalkan. Atau yang kemarin kalau tentang bagaimana meningkatkan kerjasama di dalam kerja kelompok gitu ya. Misalkan ya, jadi mengerjakannya itu meskipun sendiri-sendiri tetap dalam satu dokumennya pakai Google Doc gitu ya, atau kalau dalam bentuk Canva itu pakai nanti share link gitu. Jadi semuanya bisa tahu ini pekerjaannya sampai sejauh mana, jadi saling bisa kemudian memberikan komen dan masukan, tidak kemudian dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, contohnya silakan strateginya akan seperti apa. Formatnya bebas nanti
dikerjakan di PPT, melanjutkan slide tugas sebelumnya, kemudian dikumpulkan, dijadikan PDF ya, diupload di Google Classroom. Nanti akan saya buatkan room untuk uploadnya ya di Google Classroom kita. Udah lama kita ya saya sampai lupa kita punya Google Classroom. Ini contoh yang tidak baik dalam memanfaatkan fasilitas. Oke gitu ya, kurang lebih. Terima kasih banyak atas atensinya. Dan untuk yang menyimak materi ini, saya anggap presentasinya sudah yang kemarin ya, yang saat presentasi itu karena ya harusnya kemarin tapi waktunya tidak cukup. Jadi ini sebagai tambahan untuk bisa memahami fungsi manajemen yang kedua, yaitu tentang pengelolaan. Ya. Kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan, ada yang masih bingung, atau apapun lah ya yang ingin dikonsultasikan, silakan hubungi saya. Saya prefer kalau misalkan konsultasi lewat email saja, supaya nanti nggak hilang, karena WhatsApp suka saya hapus-hapusin supaya nggak menuh-menuhin gitu ya. Jadi silahkan nanti bisa tanya saya gitu ya, atau misalkan dikumpulkan dulu pertanyaannya lewat PJMK-nya, kemudian ditanyakan saya. Itu ya. Itu kurang lebih dari saya. Terima kasih banyak atas atensinya. Mohon maaf sekali lagi kalau misalkan ada kekurangan dalam menyampaikan, ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Tetap sehat selalu semuanya, tetap semangat, dan semoga selalu dimudahkan untuk setiap usahanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.